Amerika tidak sedang berperang langsung dengan negara lain dan juga tidak sedang diserang negara lain. Namun hari ini Amerika lumpuh. Badai dingin terparah dalam beberapa tahun terakhir menyapu dari Texas hingga New York. Salju, es, dan udara Arktik mematikan, menjatuhkan suhu ke titik yang mengancam nyawa. Bandara ditutup, jalan raya berubah jadi perangkap maut. Rak supermarket kosong diserbu warga yang panik. Dan di saat alam menghantam tanpa ampun, ribuan orang justru turun ke jalan. Di suhu di bawah nol, menutup kota, melawan pemerintah. Ini bukan sekedar badai cuaca, ini adalah krisis berlapis yang memperlihatkan Amerika sedang diuji oleh alam, oleh sistemnya sendiri, oleh rakyatnya. Dan inilah cerita selengkapnya. Badai ini bukan badai musim dingin biasa. Para ahli cuaca menyebutnya berpotensi historis karena skala, durasi, dan daya rusaknya. Pemicunya adalah polar vortex yang meregang. Biasanya, pusaran udara Arktik ini terkunci rapat di kutub utara. Kali ini, bentuknya memanjang dan udara super dingin tumpah ke jantung Amerika. Dampaknya menyapu lebih dari 1.500 mil, membentang dari Texas, Midwest, hingga pantai timur. Lebih dari 160 hingga 230 juta orang, hampir 2/3 populasi AS, berada di bawah peringatan badai salju dan badai es. Di wilayah selatan, es menjadi ancaman utama. Hujan yang membeku menempel di jalan, pepohonan, dan kabel listrik. Beratnya cukup untuk merobohkan jaringan, memicu pemadaman listrik luas yang bisa berlangsung berhari-hari. Di utara dan timur, salju turun tanpa henti. Beberapa kota besar menghadapi akumulasi belasan inci. Yang memperparah semuanya adalah suhu ekstrim. Wind chill merosot ke minus puluhan derajat, cukup untuk menyebabkan frostbite dalam hitungan menit dan hipotermia. Ketika badai menguat, dua nadi utama Amerika langsung terpukul, listrik dan transportasi. Di udara, ribuan penerbangan dibatalkan. Bandara besar dari Texas hingga pantai timur menghentikan operasi. Landasan membeku, pesawat tertutup es, jarak pandang nyaris nol. Perjalanan nasional pun tersendat. Di darat, jalan raya berubah jadi jebakan. Hujan beku membuat aspal licin seperti kaca. Angin kencang meniup salju hingga menciptakan whiteout. Pengemudi tidak lagi melihat apapun di depan mereka. Ancaman paling menakutkan ada di atas kepala. Di wilayah selatan yang tidak terbiasa musim dingin ekstrim, es menumpuk di kabel dan pepohonan. Tiang roboh, kabel putus, dan pemadaman listrik menjadi resiko nyata. Pemerintah negara bagian bergerak cepat, status darurat diberlakukan, sumber daya disiagakan. Warga diminta mengisi bensin, menyimpan makanan, dan bersiap tanpa listrik. Masalahnya sederhana, tapi mematikan. Listrik mati di tengah suhu ekstrim berarti ancaman nyawa. Pemanas berhenti, air membeku, komunikasi terputus. Dan ketika transportasi lumpuh serta listrik tidak lagi andal, bencana ini berhenti menjadi sekedar cuaca. Amerika memasuki fase krisis berikutnya, krisis ketahanan sistem sebuah negara. Di tengah badai yang makin ganas, kehancuran itu akhirnya terlihat jelas, bukan di layar, tapi di jalan raya. Di Interstate I-196, wilayah barat Michigan, lebih dari 100 kendaraan terlibat tabrakan beruntun, termasuk 30 hingga 40 truk trailer. Semua terjadi dalam hitungan menit. Penyebabnya adalah whiteout total, salju tebal yang diterbangkan angin, menghapus jarak pandang hingga nyaris nol. Pengemudi tidak sempat bereaksi, rem diinjak, kendaraan tetap meluncur di atas es. Drone merekam lautan besi terpelintir. Truk terguling, mobil saling menumpuk, dan jalan tol berubah menjadi koridor bencana. Beberapa pengemudi terjebak berjam-jam di suhu belasan derajat Fahrenheit. Evakuasi dilakukan menggunakan bus sekolah menuju tempat penampungan darurat. Jalan tol ditutup total hingga puing-puing dibersihkan. Otoritas menyebut kondisi jalan treacherous
berbahaya bahkan bagi pengemudi berpengalaman. Ini bukan soal kelalaian, ini konsekuensi langsung dari cuaca ekstrim. Insiden Michigan menjadi simbol nyata dari badai ini. Ketika transportasi nasional runtuh, logistik terputus, dan keselamatan publik berada di ujung tanduk. Di saat jalan raya tidak bisa lagi diandalkan, dampaknya merambat cepat ke mana-mana, menuju toko, rantai pasok, dan meja makan warga Amerika. Ketika jalan raya lumpuh dan cuaca ekstrim memutus distribusi, kepanikan warga Amerika berpindah ke satu titik krusial, supermarket. Di Washington DC, rak-rak di Trader Joe's, kawasan 40th Street dilaporkan kosong. Roti, air minum, susu, dan tisu habis disapu warga hanya dalam satu malam. Di Oxford, Mississippi, warga memadati toko-toko lokal setelah wilayah itu masuk zona inti badai es. Foto-foto yang beredar menunjukkan rak bahan pokok benar-benar kosong, bahkan sebelum badai mencapai puncaknya. Situasi serupa terjadi di Charlotte, North Carolina. 2 hari sebelum badai datang, beberapa supermarket sudah kehabisan roti, air minum, tisu, paper towel. Sementara di wilayah Tri-State, sekitar New York dan sekitarnya, warga mengantre panjang di supermarket besar seperti Kroger dengan laporan stok menipis dan jalur kasir penuh sejak pagi. Di Nashville, Tennessee, pola klasik kembali muncul. Bread, milk, eggs, rak roti dan produk segar habis lebih dulu karena warga bersiap terkurung di rumah berhari-hari. Bahkan di Marietta, Georgia, beberapa toko dilaporkan nyaris kehabisan air kemasan, sementara pom bensin dan toko perangkat keras kehabisan kayu bakar dan perlengkapan darurat. Pemerintah negara bagian dan badan cuaca tidak menenangkan situasi. Justru sebaliknya, warga diminta secara resmi untuk menyiapkan makanan yang tidak perlu dimasak, menyiapkan minimal 1 galon air per orang per hari, mengisi bensin, dan bersiap menghadapi pemadaman listrik multi hari. Inilah yang membuat krisis ini berbeda. Ini bukan soal Amerika kehabisan makanan, ini soal kepercayaan publik yang runtuh terhadap kelancaran sistem. Ketika logistik terganggu, ketika listrik tidak pasti, dan ketika cuaca mengunci pergerakan, warga bertindak lebih cepat dari negara. Dan dari titik inilah krisis bergerak ke fase berikutnya, bukan lagi soal bertahan hidup di rumah, melainkan kemarahan yang tumpah ke jalanan. Di saat badai dingin mencekram negeri, ketegangan sosial justru meledak. Di Minneapolis, ribuan orang turun ke jalan dalam suhu di bawah 0. Aksi ini menutup pusat kota, diiringi seruan tegas, "Ice out." Bukan sekedar demonstrasi, ini adalah pemogokan ekonomi. Penyelenggara menyerukan, "No work, no school, no shopping." Ratusan bisnis memilih menutup pintu. Serikat buruh ikut bergabung, dan aksi ini disebut sebagai economic blackout. Tekanan langsung ke roda ekonomi negara bagian. Protes dipicu oleh lonjakan operasi federal dan insiden yang memicu kemarahan publik. Penahanan anak 5 tahun bersama ayahnya di pinggiran Minneapolis, serta penembakan warga sipil yang kemudian memicu gelombang ancaman. Target tuntutannya jelas. Immigration and Custom Enforcement diminta meninggalkan Minnesota, akuntabilitas hukum ditegakkan, dan pendanaan tambahan dihentikan. Gelombang serupa muncul ratusan kilometer di timur, di Manhattan, New York City. Sekitar 4.000 orang memenuhi Union Square, lalu bergerak menembus angin dingin dan suhu beku. Poster, kepalan tangan, dan nyanyian memenuhi jalan, menandai bahwa cuaca ekstrim tidak mampu membungkam protes. Aksi ini terorganisir dan luas. Aktivis komunitas, pemuka agama, serikat pekerja, hingga politisi lokal ikut hadir. Sebagian massa berhenti di depan kantor perusahaan yang dianggap mendukung kebijakan deportasi, menegaskan bahwa protes ini menyasar kebijakan dan aktor, bukan simbol semata. Di tengah badai salju dan krisis pasokan, jalan-jalan kota besar Amerika menjadi panggung dari krisis berlapis, bukan hanya soal cuaca, melainkan kepercayaan keadilan dan stabilitas sosial. Listen to your marshals, the people in the highways. Carolyn,
Badai ini memperlihatkan satu kenyataan pahit. Amerika menghadapi krisis berlapis dalam waktu bersamaan. Bukan hanya bencana alam, tapi juga krisis energi, gangguan logistik, panic buying, dan ledakan ketegangan nasional. Semuanya terjadi serentak. Ketika listrik padam di suhu ekstrim, ketika jalan raya lumpuh dan toko-toko kosong, dan ketika rakyat tetap turun ke jalan meskipun angin membekukan, ini bukan lagi soal cuaca. Ini soal ketahanan sebuah negara. Amerika sering berbicara tentang stabilitas dunia, namun hari ini yang diuji adalah stabilitas di dalam negerinya sendiri.